Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari para nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Menurut Yesus, Yohanes adalah nabi terbesar di era perjanjian lama. Kita melihat semua ini dalam Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Saudara-saudari, untuk memahami kebesaran Yohanes Pembaptis, kita mesti memahami situasi yang dialami orang-orang Yahudi sebelum Yohanes hadir. Yesus mengatakan sesuatu yang sangat mendalam tentang Yohanes dalam Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai 27. Dalam perjanjian lama, orang Israel sangat terbiasa memiliki nabi di wilayah sekitarnya. Dimulai dalam kitab Kejadian dengan Henokh dan Nuh, dan terus berlanjut melalui periode hakim-hakim dan raja-raja. Para nabi ada di negeri itu, mengkhotbahkan dan mengajarkan firman Tuhan. Para nabi menyerukan supaya orang-orang Israel dan Yehuda bertobat dan taat kepada Allah. Tetapi karena berulang kali mengabaikan nabi-nabi utusan Tuhan dan dengan sengaja memberontak melawan Tuhan, semua orang Israel dan Yehuda dibawa ke pembuangan. Namun dalam pembuangan, Tuhan tetap mengutus para nabinya. Tuhan mengutus orang-orang seperti Daniel dan Yeskiel untuk menyampaikan kepada mereka bahwa hukuman mereka di pembuangan akan berakhir. Pada akhir tahun 70 di pembuangan, orang-orang Yahudi diizinkan untuk kembali ke tempat asal mereka dan membangun kembali Yerusalem dan Bait Suci. Tuhan terus mengutus para nabinya untuk menjaga mereka agar mereka tetap berjalan di jalan Allah. Berkali-kali sepanjang sejarah Israel, Allah mengutus para nabinya untuk menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang. Tetapi berulang kali Israel mengabaikan mereka, terus memberontak melawan Tuhan, bahkan terkadang membunuh para nabi. Perumpamaan dalam Injil Markus bab 12 tentang petani anggur yang jahat menjelaskan poin yang tepat itu. Yesus mengatakan hal yang sama dalam Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 49. Tuhan mengutus para nabi, dan yang dilakukan orang-orang hanyalah mengabaikan atau membunuh para nabi. Saat ini sedang terjadi. Tuhan mengingatkan orang-orang dalam Amos bab 8 ayat 11 bahwa jika perilaku mereka berlanjut, suatu saat akan tiba ketika Dia tidak akan mengutus lagi nabi kepada mereka. Tuhan berkata bahwa kelaparan akan menimpa negeri itu, bukan kelaparan akan makanan,
melainkan kelaparan mendengarkan firman Tuhan. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Setelah Hagai, Zakaria, dan Maleaki meninggal, tanah Israel memasuki masa sunyi. Selama 400 tahun, tidak ada seorang nabi pun yang terdengar di negeri itu. Nabi-nabi palsu tertentu muncul dari waktu ke waktu mencoba untuk mengisi kekosongan, tetapi mereka terbukti sebagai nabi palsu. Orang-orang Yahudi yang menyadari hilangnya suara kenabian untuk menjaga mereka tetap pada jalur Allah, mengembangkan berbagai organisasi keagamaan untuk membantu orang-orang mempertahankan ketaatan kepada hukum. Imam-imam besar menjadi penguasa agama atas semua orang Yahudi. Di bawahnya ada kelompok-kelompok seperti ahli-ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, dan Zelot. Pada saat inilah sinagoga-sinagoga dibangun. Sinagoga sangat mirip dengan gereja kita, dan pada hari Sabat, orang berkumpul di sinagoga untuk mendengarkan seorang rabi mengajar. Sebagian besar dari kelompok agama ini menjadi begitu bersemangat memelihara hukum dengan harapan bahwa seorang nabi akan hadir. Dalam upaya untuk menebus kesalahan masa lalu, dalam upaya untuk meminta Tuhan mengutus nabi lain kepada mereka, orang-orang ini menjadi legalistik dengan hukum, tapi mereka tidak melaksanakan hukum itu. Ketaatan pada hukum menjadi tujuan. Saudara dan saudari, suatu hari ada sebuah suara memanggil di padang gurun. Dia datang dengan pakaian bulu unta, dengan makan belalang dan madu hutan. Kata-katanya ingin didengar orang. Orang ini bernama Yohanes Pembaptis, berbicara tentang firman Tuhan. Dan semua orang Yerusalem, Yudea, dan semua daerah di sekitar sungai Yordan pergi untuk mendengarkan dia berkhotbah. Dalam konteks peristiwa inilah Yesus mengangkatnya dalam Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai 27. Lihatlah, aku mengutus utusanku ke hadapan wajahmu yang akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Nubuat ini adalah salah satu nubuat tentang Yohanes dalam Perjanjian Lama. Tidak ada nabi lain yang dinubuatkan dengan cara ini. Dan ini membuat Yohanes menjadi nabi yang sangat penting. Yohanes adalah nabi pertama dalam 400 tahun. Yohanes adalah seorang nabi yang dinubuatkan. Tetapi yang lebih penting lagi seperti yang kita baca dalam Injil Lukas bab 7 ayat 27. Yohanes akan memiliki tanggung jawab yang sangat penting. Yohanes mempersiapkan jalan bagi Mesias. Sementara semua nabi lainnya hanya berbicara tentang Mesias yang akan datang. Sementara Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang akan benar-benar mempersiapkan jalan bagi Mesias. Nabi Yohanes Pembaptis masih hidup ketika Mesias datang. Itu membuatnya menjadi yang terbesar dari semua nabi. Semua nabi lainnya rindu untuk melihat apa yang Yohanes lihat. Dalam Ibrani bab 11 ayat 13 dikatakan, mereka semua mati dalam iman, tidak menerima janji-janji itu, tetapi hanya melihatnya dari jauh. Yohanes, nabi terakhir di era Perjanjian Lama, hidup dan melayani pada saat Yesus Kristus Mesias datang ke bumi. Itulah sebabnya dia adalah nabi terbesar. Inilah yang Yesus katakan tentang Yohanes di ayat 28. Saudara-saudari terkasih, semoga kita menjadi Yohanes Pembaptis baru di zaman kita ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.